Mimpi bertemu dengan Nabi belakangan menjadi polemik, ditanggapin dari berbagai pihak, hingga mereka yang tidak pernah mengerti kedudukan hadis serta apa-apa yang melingkari serta hujah terkait hadis tersebut. Sebab berbicara tentang mimpi bertemu Nabi tidak sekedar berbicara tentang aspek hukum yang ada di negara kita, tetapi mendudukkan kembali kedudukan hadis itu dan bagaimana hadis itu bisa dijadikan pegangan ataupun tidak bisa dijadikan hujah atau pembenaran terhadap sesuatu yang menjadi aktivitas kita. Dalam sebuah perkataan yang populer di kalangan muhaddisin, orang yang melihatku dalam mimpi sesungguhnya benar-benar telah melihatku. Sebab fa inna syaitana, sesungguhnya setan tak mampu menyerupaiku. Itu merupakan sabda populer Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para imam hadis. Ada Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Jika yang bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ya, maka bisa dipastikan mereka benar-benar telah melihat Nabi. Sebab para sahabat hidup sezaman dengan Nabi dan tentu mengenal secara fisik ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan tabi'in, generasi yang hidup semasa dengan sahabat tapi tak melihat Nabi. Mereka bisa cross-check, bisa verifikasi mimpi dia kepada para sahabat-sahabat atau orang-orang terdekat Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi yang sulit diverifikasi, di cross-check mimpinya adalah jika yang bermimpi itu adalah generasi setelah tabi'in atau generasi seperti kita yang sudah jauh dari kehidupan masa Nabi. Juga terkadang kita tidak mengenali ciri-ciri fisik para Nabi, kemudian kita juga tidak membaca sirah nabawiyah. Bahkan mungkin di antara kita ada yang sekedar membaca ciri-ciri hanya melalui Google, bapak ilmu yang serba instan itu. Disinilah terjadi problem mendasar ketika ada orang yang menyatakan bahwa dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang menyatakan bahwa dia bermimpi dengan Rasulullah, tetapi perilaku kesehari-hariannya, aktivitas dan gerakannya jauh-jauh dari perilaku yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Memang hak untuk bermimpi adalah hak sebagai seorang manusia, tetapi Rasulullah SAW ya tidak akan sembarangan datang ke dalam sebuah mimpi kepada orang yang juga tidak mengindahkan diri dia dan mengindahkan agamanya. Artinya kita di generasi kita seperti sekarang ini, kita mengenal sebatas deskripsi. Seperti itulah. Misalnya Nabi Muhammad itu putih, matanya bersih, bulu mata yang lentik, kemudian tampak seperti selalu memakai celak, ya. Kemudian memiliki dada yang bidang dan bahu, postur tubuhnya yang profesional, ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek dan lain sebagainya. Itu deskripsi yang kita terima. Oleh sebab itu, di dalam kalangan muhaddisin
ini terbagi menjadi dua, berkenaan dengan konteks seseorang yang bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Para penafsir hadis berpendapat tentang mimpi, ya. Yang pertama, jika seseorang bermimpi melihat Nabi, maka ia benar-benar melihat sosok Nabi. Seperti apapun ciri-ciri fisik dalam mimpi itu, baik sesuai dengan deskripsi yang kita terima melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama muhaddisin, maupun sama sekali berbeda. Meski Anda sama sekali tidak tahu deskripsi atau ciri-ciri dari fisik Nabi Muhammad SAW. Sebab secara tersurat hadis mimpi melihat Nabi dinyatakan seperti itu. Dan kalangan pertama ini menganggap bahwa mimpi Anda adalah benar, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bunga tidur, kemudian bukan gambaran-gambaran buatan daripada setan, karena memang Nabi tidak bisa diserupai oleh apapun. Maka di dalam Islam kita tidak diperkenankan untuk menggambar wajah Nabi sekalipun. Tetapi ingat sahabat-sahabat, bahwa ada juga kalangan kedua di antara para muhaddisin, salah satunya adalah Ibnu Abbas, ya, yang diikuti oleh pakar tafsir mimpi dari generasi tabi'in, ya, di mana menurut mereka seseorang, ya, misalnya Muhammad ibnu Sirin yang wafat tahun 110 Hijriah, ya, untuk lebih hati-hati di dalam menyampaikan apa yang engkau mimpikan, sekalipun engkau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Menurut kalangan kedua ini, seseorang dianggap benar-benar melihat Nabi dalam mimpi hanya jika sosok dalam mimpi itu memiliki ciri-ciri atau deskripsi, ya, seperti yang tergambar atau sudah dituliskan oleh para ulama-ulama muhaddisin di dalam kitab-kitabnya. Jika ada orang yang menceritakan mimpinya melihat Nabi, Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin dan lain sebagainya akan meminta orang itu menjelaskan bagaimana ciri Nabi yang kau lihat di dalam mimpi itu. Karena memang di dalam kitab-kitab itu sudah ada list ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW, gambaran tentang sosok mulia ini. Jika sesuai dengan karakter fisik Nabi, berarti orang-orang itu benar. Jika tidak, maka kalangan kedua dari para muhaddisin ini atau para kalangan tafsir mimpi ini berkata, kalau tidak melihatnya maka jangan engkau percaya. Artinya bahwa hadis Nabi yang saya katakan di awal tadi, jika engkau bermimpi bertemu dengan Nabi, maka itu adalah benar, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis itu tidak bermakna mutlak, ya, tidak bermakna mutlak, karena di internal muhaddisin telah terbagi menjadi beberapa penafsiran. Bahkan ada juga yang berpendapat konteks hadis tentang melihat Nabi di atas adalah untuk sahabat yang lebih dahulu mengimani Nabi Muhammad SAW sebelum bertemu dengannya atau melihatnya. Jadi mimpi tersebut semacam perkenalan, pendahuluan. Oleh sebab itu, maka kesimpulan kita pertama adalah kita harus mengetahui deskripsi tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, lihat siapa yang memimpi tersebut. Apakah perilaku sehari-harinya, kemudian aktivitasnya telah mengindahkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Misalnya ketika Habib Munzir pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ya kita pasti akan percaya karena perilaku, ya, aktivitas beliau mengindahkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Berbeda dengan orang yang selama ini tidak mengindahkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW, kemudian perilakunya jauh dari warisan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba, ya, mengajak orang untuk percaya dan mengatakan demi Allah si A, B, C, D, E sampai Z, ya,
dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini jangan sampai terjadi politisasi hadis, karena memang biasanya orang yang terlalu mudah berbicara tanpa filter, ya, ketika dia diminta untuk sesuatu dan jarang juga mengkonsumsi bacaan-bacaan yang bergizi, ya, dia akan membaca sepintas kemudian menjustifikasi orang lain dengan apa yang terpintas di dalam benak dia. Itu yang kita hindarkan. Maka saya sepakat bahwa pertama, jangan ada politisasi hadis tentang Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, tidak boleh digunakan di dalam konteks legitimasi gerakan terhadap orang-orang tertentu. Karena hal ini juga pernah terjadi di dalam tubuh Hizbut Tahrir Indonesia, khususnya sosok Taqiyuddin An-Nabhani. Di dalam kitabnya tertulis bahwa, "Loh, kenapa Anda membuat partai politik yang bernama Hizbut Tahrir?" Taqiyuddin An-Nabhani kemudian menjawab bahwa saya bermimpi bertemu Rasulullah untuk membuat gerakan ini. Nah, yang begini-begini kita tidak menginginkan mimpi bertemu dengan Rasulullah untuk dijadikan legitimasi di dalam hal-hal yang bersifat politis. Tetapi apakah benar di dalam Islam kita tidak diperbolehkan bermimpi? Boleh. Bahkan di dalam Nahdlatul Ulama itu telah banyak santri-santri yang diijazahkan terkait dengan sholawat Ruhul Arwah yang pernah ditulis atau disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, dalam kitabnya Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain itu, ya, di mana hadis apa yang disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bunyinya seperti ini. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil kuburi. Allahumma balligh, ya Allahumma abligh ruha Sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada ruh junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW dalam setiap ruh, kepada jasadnya dalam setiap jasad, kepada kuburannya dalam setiap kuburan. Allahumma abligh ruha Sayyidina, ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan kepada ruh junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW minni dariku tahiyatan wa salaman, penghormatan dan salam. Nah, ini yang diajarkan kepada kita, tetapi kita tidak pernah diajarkan untuk mempolitisasi hadis terkait mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan tertentu. Banyak ulama-ulama yang bermimpi, ya, kemudian menyampaikan kepada orang bukan sesuai dengan apa yang dia mimpikan, tetapi menggunakan redaksi yang berbeda. Itu disebabkan untuk menghindari terjadinya pembenaran atau politisasi terkait apa yang telah dimimpikan olehnya. Itu yang harus kita hindari. Jadi harapan saya adalah siapapun boleh bermimpi, tetapi tidak semua orang atau kepada siapapun kita menyampaikan sesuai dengan mukhotobnya, sesuai dengan lawan bicaranya. Jangan sampai orang menggunakan untuk kepentingan yang salah dan diperjualbelikan untuk kepentingan politis. Sekian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.